Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Amanda dengan NIM 20042076. Saya akan mempresentasikan tentang politik dan kekuasaan guna untuk memenuhi tugas perilaku organisasi yang diampu oleh Ibu Yulia Hanoselina SIP MAP. Yang pertama, cara-cara memperoleh kekuasaan dan politik. Sebelum itu, kita harus tahu pengertian kekuasaan dan politik. Pengertian kekuasaan menurut Robin dan Judge dalam Wibowo 2014-202 memberikan pengertian bahwa kekuasaan menunjukkan pada kapasitas bahwa A harus mempengaruhi perilaku B, sehingga B bertindak menurut harapan A. Seseorang dapat mempunyai kekuasaan, tetapi apabila tidak menggunakannya, maka menjadi kapasitas atau potensi. Aspek paling penting dari kekuasaan adalah fungsi dependensi, ketergantungan. Semakin besar B bergantung pada A, maka semakin besar kekuasaan A dalam hubungan tertentu. Kemudian, pengertian yang senada dikemukakan oleh Maxence dan von Grinow 2010-300 yang menyatakan bahwa kekuasaan sebagai kapasitas seseorang, tim, atau organisasi untuk mempengaruhi orang lain. Kekuasaan juga diberi pengertian sebagai kemampuan membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu yang ingin kita lakukan, atau kemampuan membuat segala sesuatu terjadi atau membuat segala sesuatu dilakukan dengan cara kita inginkan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan adalah suatu kapasitas dan kemampuan untuk menghasilkan dampak dan akibat pada orang lain. Kekuasaan mengandung suatu kompetensi atau kemampuan yang belum tentu efektif dilakukan. Bisa saja seseorang memiliki kekuasaan namun tidak digunakan olehnya, jadi dia tidak akan terjadi jika tidak digunakan pemiliknya. Dan pengertian politik. Menurut penelitian Paramita, politik berasal dari bahasa Yunani politeia yang berarti kiat, memimpin, kata polis. Secara prinsip, politik merupakan upaya untuk ikut berperan serta dalam mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat. Menurut Aristoteles, politik adalah usaha warga negara dalam mencapai kebaikan bersama atau kepentingan umum. Politik juga diartikan sebagai proses pembentukan kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Dari definisi yang bermacam-macam tersebut, konsep politik dapat dibatasi menjadi: yang pertama, politik sebagai kepentingan umum; yang kedua, politik dalam arti kebijaksanaan. Kemudian, cara-cara memperoleh kekuasaan. Ada 4 cara untuk mempertahankan kekuasaan, yaitu: yang pertama, dengan jalan menghilangkan segenap peraturan lama, terutama dalam bidang politik; yang kedua, mengadakan sistem-sistem kepercayaan yang dapat memperkokoh kedudukan pengusaha atau golongan; yang ketiga, pelaksana administrasi dan birokrasi yang baik; yang keempat, mengadakan konsolidasi horizontal dan vertikal. Kemudian, strategi dan taktik politik. Strategi dan taktik politik antara lain dapat dilakukan dengan melakukan manajemen kesan bermain politik, taktik politik, dan proteksi diri. Yang pertama, impression management. Impression management atau manajemen kesan adalah merupakan suatu proses dengan mana orang berusaha mengontrol atau memanipulasi reaksi orang lain untuk memberikan citra diri atau gagasan mereka. Yang kedua, playing politics. Individu dalam organisasi yang dinilai tangkas dalam bermain politik sering dinamakan playing games. Cara-cara politik dalam organisasi. Politik keorganisasian muncul tatkala orang berpikir secara berbeda dan bertindak berbeda. Perbedaan ini menciptakan ketegangan yang harus diselesaikan lewat cara-cara politik. Cara politik tersebut adalah, yaitu yang pertama, secara otokratik. Kita dilakukan dengan cara ini. Yang kedua, secara birokratis. Kita disarankan untuk melakukan cara ini. Yang ketiga, secara teknokratis. Yang terbaik dengan cara ini. Yang keempat,
secara demokratis bagaimana kita melakukannya. Kemudian yang kedua, reaksi terhadap perolehan dan penggunaan kekuasaan dan politik. Bagaimana orang menanggapi politik organisasi? Kita melihat hasil-hasil yang menguntungkan bagi mereka yang berhasil dalam perilaku politiknya, tetapi sebagian besar orang yang keterampilan politiknya biasa-biasa saja atau tidak mau bermain politik, hasilnya cenderung negatif. Resepsi terhadap politik cenderung meningkatkan kecemasan dan stres kerja. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa dengan tidak terlibat dalam politik, seseorang bisa kehilangan pijakan kepada orang lain. Aktif bermain politik atau sebaliknya, lantaran ada tekanan tambahan yang dirasakan oleh individu-individu karena masuk ke dan bersaing dalam arena politik. Dari kesimpulan di atas, kejelasan menarik telah disampaikan antara lain. Yang pertama, hubungan politik kinerja tampaknya dimoderatkan oleh pemahaman individu tentang bagaimana dan mengapa politik organisasi itu. Yang kedua, ketika politik dipandang sebagai ancaman dan senantiasa direspon secara defensif, yang muncul adalah hasil yang negatif. Manakala memandang politik sebagai ancaman alih-alih sebagai peluang, orang tak jarang akan meresponnya dengan perilaku defensif, perilaku reaktif dan protektif untuk menghindari aksi disalahkan atau perubahan. Kemudian yang ketiga, pengaruh kekuatan dan politik terhadap perilaku organisasi. Kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya, atau masyarakat pada umumnya. Bila seseorang, suatu organisasi, atau suatu partai politik bisa mengorganisasi sehingga berbagai badan negara yang relevan, misalnya membuat aturan yang melarang atau mewajibkan suatu hal atau perkara, maka mereka mempunyai kekuasaan politik. Variasi yang dekat dari kekuasaan politik adalah kewenangan, kemampuan untuk membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukum atau mandat yang diperoleh dari suatu kuasa. Kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompok atau masyarakat pada umumnya. Bila seseorang, suatu organisasi atau suatu partai politik bisa mengorganisasi sehingga berbagai badan negara yang relevan, misalnya membuat aturan yang melarang atau mewajibkan suatu hal atau perkara, maka mereka mempunyai kekuasaan politik. Variasi yang dekat dari kekuasaan politik adalah kewenangan, kemampuan yang membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukum atau mandat yang diperoleh dari suatu kuasa. Seorang polisi yang bisa menghentikan mobil di jalan tidak berarti dia memiliki kekuasaan, tetapi dia memiliki kewenangan diperolehnya dari UU lalu lintas. Sehingga bila seseorang pemegang kewenangan melaksanakan kewenangannya tidak sesuai dengan mandat peraturan yang ia jalankan, maka dia telah menyalahgunakan wewenangnya, dan untuk itu dia bisa dituntut dan dikenakan sanksi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.